pagi. Alhamdulillah kita bertemu pada pembelajaran pada hari ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia dalam seminggu sepekan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang teks cerita pendek atau yang biasa disebut cerpen. Mungkin kita akan mengabsen terlebih dahulu ya. Mungkin hari ini tidak ada yang masuk. Putri? Oke, Putri nggak masuk kemana? Oh, sakit ya. Ya sekarang kan musim penghujan ya. Hati-hati. Bawa jaket dan jas hujan, jangan kelupaan. Tiba-tiba hujan di luar, kita gak ada yang tahu. Yang ada nanti sakit kalian ya kalau kehujanan. Oke. Yang lain jaga kesehatan ya, jangan lupa bawa jas hujan dan memakai jaket. Oke. Karena cuaca hari ini tuh gak nentu ya, kadang hujan, kadang panas gitu ya. Semoga Putri cepat sembuh ya. Oke, kita akan memulai pembelajaran pada hari ini ya. Kita akan lanjut materi pada hari ini, yaitu apa tadi? Teks cerita pendek atau cerpen. Nah, Ibu sudah yakin kalian pasti sudah mendengar apa itu cerpen. Ya, maupun kalian sudah membuat atau sudah membaca, mungkin kalian sudah ada yang membaca cerpen. Oh, ada yang ya, ada yang tidak. Oke. Nah, kita akan memulai pembelajaran pada hari ini, yaitu kita akan membahas tentang definisi cerpen. Mungkin ada ya. Definisi cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah sebuah cerita yang dibaca dalam sekali duduk yang berkisaran 50 sampai 10.000 kata. Oke. Kemudian kita akan mempelajari tentang ciri-ciri cerpen. Yang pertama, panjang karangan maksimal 10 halaman. Yang kedua adalah dibaca dalam sekali duduk. Maksudnya gimana, Bu? Oke. Maksud dari dibaca dalam sekali duduk adalah kalian tidak butuh waktu berhari-hari untuk menamatkan cerpen itu, cerita pendek itu. Kalian cuma bisa membacanya dalam sekali duduk. Yang ketiga, dalam sebuah cerpen hanya terdapat satu konflik. Dan yang ketiga, dan yang keempat, perwatakan tokoh ditulis secara singkat. Sampai sini sudah paham ya ciri-ciri cerpennya apa aja. Nah, baik, kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur yang terdapat di dalam cerpen. Ada berapa? Ada 2 unsur. Kita akan mengetahui unsur yang pertama adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik. Dan yang kedua unsur ekstrinsik. Mungkin kalian tahu apa itu unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam cerpen atau yang terdapat di dalam cerita. Seperti adanya tema, ada tema, ada apa lagi? Ada latar, ada tokoh dan tokohan, ada sudut pandang, ada alur, dan ada amanat. Oke. Unsur ini sudah paham ya. Ada tema, ada latar, ada tokoh penokohan, sudut pandang, alur, dan amanat. Ada 6 yang terdapat di dalam unsur intrinsik. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah apa? Unsur ekstrinsik adalah unsur yang terdapat di luar cerita, yang menjadi faktor pendukung di luar cerita, seperti adanya bahasa daerah maupun bahasa asing atau lain sebagainya. Nah, cerita yang menampil di dalam unsur ekstrinsik ini ya adalah unsur di luar cerita atau faktor pendukung yang disampaikan atau dituliskan di dalam cerpen tersebut, seperti ya kata tadi Ibu, yaitu
belakang penokohan. Oke, latar belakang penokohan. Latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang. Pengarang. Dan yang ketiga ada nilai. Maksudnya nilai yang terkandung di dalam cerita. Maksud nilai yang terkandung di dalam cerita ini adalah ada nilai moral, ada nilai sosial, ada nilai budaya, bahkan nilai religi atau agama. Ini adalah unsur yang terdapat di dalam cerpen, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik ya. Kita akan mempelajari lagi tentang struktur cerpen. Struktur cerpen di sini ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi adalah bagian pendahuluan dan terdapat dari sebuah cerita, baik pengenalan sifat tokoh, tempat peristiwa, maupun suasana dan alur cerita dalam cerita pendek tersebut. Kemudian komplikasi. Komplikasi ini adalah memuat struktur yang isinya masalah atau konflik. Nah, dan yang ketiga adalah resolusi. Resolusi ini adalah merupakan bagian pemecahan masalah atas konflik yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, oke, sampai sini lumayan paham ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan cerpen kepada kalian. Di sini Ibu punya cerpen majemuk, kumpulan cerpen gaduh-gaduh istimewa, dan ini ada 14 cerpen di dalam buku ini. Ibu akan memilih satu, Ibu sudah memfotokopinya, dan kalian membaca dan menyimak ya. Kalian membaca dan menyimaknya terlebih dahulu. Nanti kita akan membahas tentang unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, dan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ibu akan memberinya satu-satu. Nah, kalian membaca terlebih dahulu ya. A few moments later. Nah, sudah membaca semuanya ya. Oke. Sebelum kita mengenal unsur intrinsik, kita akan mengenal cerpen ini. Apa tadi cerpennya ya? Oke, judulnya adalah Selembar Kisah Asmara Dalam Sholat. Kita sudah tahu ya, selembar kisah asmara dalam sholat. Tapi sebelum kita memulai dengan unsur intrinsik, kita akan mengetahui tentang struktur cerpen. Tadi yang sudah Ibu jelaskan, struktur cerpen ada orientasi, komplikasi, dan resolusi ya. Yang di depan ini adalah orientasi. Orientasi yang disebut dengan apa ya tadi yang dibaca? Pengenalan ya. Orientasi disebut dengan pengenalan tokoh, latar tempat, dan lain sebagainya. Di sini orientasinya apa ya? Pengenalan ya. Dan ada apa lagi? Komplikasi. Ya, komplikasi. Di sini komplikasinya ada slide tentang komplikasi ya, tentang konflik ya, tuh konflik. Di sini ada pas konfliknya adalah kayaknya kita udah tidak punya kesesuaian deh. Mending kita putus aja di sini karena apa ya, nggak cocok lagi karena si Ari ini sudah sibuk jualan martabak terus. Jadi minta putus ya, ini adalah konfliknya. Dan yang terakhir ada resolusi, pemecahan masalah. Selanjutnya kita akan membahas unsur yang terdapat di dalam cerita Selembar Kisah Asmara di Dalam Sholat. Nah, unsur intrinsiknya tadi ada apa aja? Ada tema, latar, waktu, tokoh, alur, tokoh dan penokohan, sudut pandang, serta amanat. Nah, temanya adalah apa? Temanya di dalam Selembar Kisah Asmara di Dalam Sholat. Terus seperti dalam cerita tersebut ada ini lupa dalam bahwa si A ini
sedang sholat malah berhayal tentang asmaranya. Nah, latar di tempat ada dua tempat di sini, ada di masjid serta di kampusnya. Dan yang ketiga ada alur yang dipakai di dalam cerpen tersebut. Di alur cerpen di sini ada alur campuran. Nah, tokoh dan penokohan di sini Ari adalah si pekerja keras yang suka bekerja, serta si Salsa adalah primadona yang sangat disukai oleh bandnya ya. Dan sudut pandang amanat. Apa yang bisa diambil kalian dalam cerpen ini adalah apa ya? Sholatlah dengan khusyuk agar mendapat keberkahan ya, karena apa ya, kalau dalam sholat itu urusan dunia udah hilangin dulu, baru ke urusan akhiratnya dulu. Nah, unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam cerpen ini ada apa aja tadi yang dijelaskan oleh Ibu. Ada unsur nilai moral, agama, sosial, budaya, religi atau agama ya. Ada nilai moral agama ya. Kalau mau sholat itu harus yang khusyuk. Ketika kamu sudah mau sholat, urusan dunia udah pasrahkan kepada yang menciptanya. Oke. Bagaimana anak-anak untuk pembelajaran pada hari ini tentang teks cerita pendek atau cerpen? Ibu harap semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat serta kalian bisa semangat untuk belajarnya. Mungkin Ibu kurang mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang dimengerti. Ibu akan kasih pantun. Ikan hiu mohon maaf. Oke. Akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.